نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 Allah
Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaban ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma sabbahnahu min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma kabbarnahu min Allahu akbar wa ma sallainahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu hadzalika khususan ila ruhi Haji Hashim bin Sa'id wa ila Haji Muhammad Aini bin Haji Hashim, Haji Muyassarah bin Haji Hashim, Haji Mayratna bin Haji Asriani bin Radu, Hamzah bin Radu, Masni bin Radu, Hamid bin Radu, Safra bin Balong, wa ila Haji Saudah bin Nganak, Safawiyah bin Samana, Ramli bin Bukhari, Rifani bin Ramli, Sari bin Dinatun, Haji Ja'far Siddiq bin Taib, Haji Salamah bin Haji Bambang Hasan, Bastani bin Abdullah, Aminah bin Arjun, Masmi bin Hamid, Salamah bin Siddiq, Siti Sarah bin Zakrani, Badariyah bin Taib, Rusdalina bin Maslan, Siti Fatimah bin Haji Hashim, Rina Firdian bin Haji Muhammad Rusli, wa ila arwahi bapak kita, mama kita, nenek-nenek kita, wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum adhiya wan nur wal fushata wal bahjata was surur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ij'al Qur'an fi quburihim munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'anil nari sitran wa hijaba wa 'ala sirati nura fil jannati rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Tifil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hizzi zaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah khususnya yang hadir di pengajian seperti biasa malam Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan malam ini, penuh dengan kemuliaan. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala dalam sisa-sisa umur kita ditunjukkan dan diarahkan dan dijalankan senantiasa kita di dalam kebaikan dan takwa, ditutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Musim virusnya, musim virus, banyak orang kada keluaran. Ada apa? Langgar sunyi, masjid sunyi, mall sunyi, semuanya sunyi. Itu apa? Kada keluar, keluar, kada keluar. Apa aja menasah aku kan. Ada keluar, kawannya nonton lewat web. Insyaallah ada apa kita juga. Kajian hati jangan masukkan virus ya Allah. Cuman hati kemasukan virus mengalir diseket. Menyambung pengajian kita di dalam hikmah yang ke-89 berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam hikmahnya yang ke-89 yang berbunyi Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan, yang artinya Jalla Rabbuna, Maha Agung Tuhan kita atau Tuhan kami, ayu amilahul abdu, bahwa seorang hamba beramal naqdan dengan segera, fayujaziyahu nasimatan, dan dibalas kemudian di hari dan dibalas nasiatan di belakang atau di kemudian hari. Nasiatan ini artinya di belakang. Hikmah yang ke-89 ini ialah membahas masalah balasan-balasan dari Allah Ta'ala dari setiap apa yang ia amalkan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jalla Rabbuna, Maha Agung Tuhan itu, jika seorang hamba beramal dengan segera dan dibalas di kemudian hari. Hamba kita bila beramal atau beribadah, pada kebiasaan orang tuh banyak
berharap upah. Kayak kalau tabiat manusia. Surungi amalia desan salamat akhirat. Sedikit yang aku ngambil. Surungi amalan sugih pada bud. Sebelum mau beramalan sugih, ini belahan makan sugih kayak sugihan orang bisa ribut. Orang belahan sugih datang ibu biasa. Hibak aku ada akaman tebak. Itu tabiat kebiasaan manusia. Bila beramal atau berbuat hendak minta upah. Sedangkan kita yang selayaknya bagi hamba dulu pertama, bila kita beramal atau beribadah menuruti perintah Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala, sudah kita bahas, kita kada mengharap apapun dari Allah Ta'ala. Balasan pasti dibalas oleh Allah Ta'ala, tapi dengan syarat dua. Bila ada dua perkara kada dibalas oleh Allah Ta'ala, balas pasti dibalas. Cuman kita tetap kada berharap. Makanya Jarabiatul Adawiyah, aku beribadah kepada Allah Ta'ala berdasarkan atas cintaku, bukan karena mengharap pamrih ataupun balasan. Tuhan pasti membalas. Artinya apapun yang kita amalkan, apapun yang kita ibadahkan, Tuhan pasti membalas dengan syarat dua perkara. Karena setiap amal yang kita kerjakan, baik atau buruk, pasti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik walaupun hanya sedikit kayak biji sawi halus pada itu lagi, khairan yarah, daripada kebaikan pasti akan melihat hasil balasannya. Wa may ya'mal, dan siapa yang beramal mithqala dzarratin walau sehalus biji syarran, daripada apapun yang kada baik, tetap ia akan melihat. Jadi baik atau buruk tetap dibalas oleh Allah Ta'ala. Cuman di dalam kita beramal kebaikan, kita tetap ada berdasarkan untuk berharap balasan. Kenapa? Karena kita tetap berharap kita beramal karena dasar kita hamba cinta kepada Tuhan yang menciptakan kita. Maha agung Tuhan apabila seorang hamba beramal dengan segera, maka Tuhan artinya akan membalas di hari kiamat atau di hari kebelakang nanti. Sebenarnya pembalasan Tuhan itu bukan hanya hari kiamat. Pembalasan Tuhan itu ada dua. Bisa dibayar oleh Tuhan di dunia, bisa dibayar oleh Tuhan di akhirat. Di antaranya itu Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Tuhan dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh, berarti berbuat baiklah, bakal lakukan baik, taat lawan Tuhan. Min zakarin au unsa, dari para laki-laki ataupun perempuan, lakian intinya. Ujar Tuhan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik. Itu di dunia dari para ulama. Itu balasan Tuhan bagi orang yang beramal soleh. Kita kadang berharap kenapa-napa, kita hanya taat karena Allah. Tuhan tetap memberi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini mengandung 5 makna. Bila kita dapat merasakan yang 5 biji ini dalam makna hidup kita, berarti kita memiliki hayatan thayyibah. Berarti kita masuk kategori orang yang taat.
Pertama lalu kita membicarakan balasan di dunia dulu lah. Siapa yang taat? Kalau kita kan rancak kebiasaan, bila kita berharap aku aja bila beramal, berharap ada yang berharap sugi, ada yang berharap macam-macam harapannya, jabatan tinggi, ada yang harap jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tuhan membalas bagi orang yang beriman untuk balasan mereka al-mu'minin, al-mukhlisin, syaratnya dua. Orang yang ikhlas, orang yang beriman dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Kenapa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka jar para ulama, orang yang beriman, beribadah, beramal, ikhlas, beriman, maka ini mendapatkan hayatun thayyibah, mengandung 5 kategori di dunia ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita kada berharap, itu pasti diberi. Yang pertama di antara balasan Tuhan di dunia bagi orang yang beriman ialah hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah adalah 5, mengandung daripada makna. Al-awalu yang pertama ialah ar-rizqul halal at-thayyib. Rezeki yang halal baik pula. Ini ada rezeki halal aja ini bertambah rezeki halal baik thayyib. Itu yang pertama. Berumah halal, berdagang halal, berbisnis halal, apa lagi, bergawi 4 orang halal, menyupir halal, nyupir tangki halal, asal jangan kami aja punya sulamnya bensinnya, bergawi di kapal halal, asal jangan melalui aja halal. Tapi rizki halal baik gitu. Pikir apa? Pikir di dalam tafsir disebutkan kenapa? Dapatnya halal dan dibawa kepada perbuatan yang baik-baik. Itu namanya rizqul halal thayyibnya. Rezeki itu ada yang halal tapi kada thayyib. Contoh, dapat rezeki halal tapi rezekinya dibawa kepada kata karuan. Hasil berdagang, dapat duit halal bawa permainan. Sebenarnya bawa permainan. Berarti rezeki halal tapi ada toyib dalam rezeki orang Arab. Ada lagu kalau bang toyib, abang yang baik. Itu halal tapi kada toyib. Dapat rezeki halal, toyib. Sudah diberi rezekinya halal, dibawa pulang kepada yang baik-baik. Orang penyembah yang rajin, penyadakan rajin, orang yang ada pemalar. Sudah inya pulang ngapajar peribahasa dapat rezeki halal, orang lawan anak yatim perhatian, lawan janda-janda perhatian, lawan fakir miskinnya perhatian. Terarah hartanya tadi kepada yang baik. Berarti rezeki yang bagus dan baik. Dapat duit berbisnis halal, hasilnya halal asal bisnis yang bujur. Itu bawa besar nukar ayam, bawa besar ayam. Kan ada toyib pula. Kalau bawa burung, nukar burung, bawa besar burung. Dengarkan suara burung. Nah, jadi yang halal, yang toyib. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh kepada Allah, maka Allah berjanji membalas di dunia dengan hayatan thayyibah. Ialah yang pertama rizqul halal, adalah rezeki yang halal. Itu yang pertama. Bila kita dapat itu yang pertama, alhamdulillah. Ada yang samberangan gitu kan. Yang kedua ialah kandungan daripada hayatan thayyibah. Yang kedua ialah setelah rizqul halal ialah al-qanaah, merasa cukup. Dan sudah kalau kita bahas, orang bila merasa cukup, qanaah ini lawannya syukur. Bila orang tuh kuat bersyukur, berarti orang tuh bila orang tuh bersyukur kuat, berarti orang tuh qanaah. Bila orang tuh kada bersyukur banyak, berarti kada qanaah, berarti lawannya tamak, rakus. Orang rakus ini menyakiti diri. Kenapa rakusnya kada pernah puas lawan harta? Nya kada pernah puas lawan jabatan.
nya kada pernah puas lawan kabungasan rupa, nya kada pernah puas lawan pakaian. Orang tamak ini nyakiti diri. Makanya jinya disebutakan orang nang masih ada sifat-sifat nang tamak kada kanaah belum hayatan taibah. Ya, dibalas juga oleh Tuhan di dunia. Napa balasnya? Balasnya oleh Tuhan nang kada nyaman. Napa kada nyamannya? Batinnya kada tenang. Setiap ibadah yang ia melakukan dan yang ia lakukan dari jenis salat ataupun mengaji, haram ia dapat merasakan nikmatnya kehadirat Allah. Batin yang tamak, yang kada pernah puas lawan dunia, haram merasakan ketenangan, haram merasakan kehadirat Allah. Jujur. Kenapa jadi bukan haram? Diharamkannya. Contoh, biar saya boleh ikam. Kenapa jadi diharamkannya masih tamak? Karena masih junub. Gimana junubnya? Junub itu ada dua. Ada junub zahir, ada junub batin. Junub zahir keluar sperma, bisa berguring, mimpi atau berhubungan suami istri. Junub batin mana? Tiba lawan sifat-sifat tercela. Semasa tamak itu ada dan berada dalam hati kita, dan itu masih bagian daripada sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, diharamkan dalam setiap ibadahnya untuk merasakan daripada manisnya atau kehadiran Allah Ta'ala. Nya lewat dia. Kayak orang junub zahir, masuk masjid boleh lewat, badiam ada boleh di masjid. Masuk masjid. Orang junub ada boleh badiam di masjid lah. Junub nang zahir ada boleh badiam di masjid. Paling lewat benar ya. Kenapa? Karena ini junub. Begitu juga orang junub batin yang masih ada sifat tamak. Ini apa? Hendak masuk ke hadirat Allah lewat bam. Lewat. Nya kada kau merasakan. Allahu Akbar pun kada kau merasakan kehadirat Allah. Kenapa? Ya tamak tadi. Allah. Ini deh alai. Baya hendak masuk ke hadirat Allah lewat rasa yang lewat, kada bisa masuk. Kenapa? Karena yang masuk belum kategori hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik yang dibalas oleh Allah Ta'ala bagi orang yang beramal saleh di dunia tadi. Nah, jadi junub ada dua lah. Ada junub zahir, ada junub. Rasakan hatian. Bila kita beribadah, awalah kita masuk ke hadirat Allah. Kayak apa arti kehadirat Allah? Tenang dalam beribadah, merasakan rasa manisnya ibadah. Allah, hanya Allah, pikiran macam-macam dah. Ini diharamkan. Hendak singgah tadi diharamkan. Harus jurang. Kayak orang junub masuk di masjid, lewat dia jurang ada boleh kamu diam di masjid. Kayak juga junub batin. Di antara junub batin, dia belum mensucikan hatinya daripada sifat tamak. Ialah untuk menempatkan dalam hatinya tadi qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi terhadap bagiannya yang ada di dunia ini, yang ia terima setiap harinya dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya. Wadah hayatan thayyibah. Makanya ada kisah zaman Nabi Isa. Ada seorang pemuda di zaman Nabi Isa. Pas bertemuan dengan Nabi Isa, bepadah, ya Nabi Allah Isa, ulun hendak empat pian. Ya Nabi Isa, aku berdakwah dalam perjalanan ini. Udah apa aja, ulun empat pian. Ayo aja Nabi Isa menakon. Tolak aja berdua di bicara. Berdakwah ke kampung-kampung. Sampai waktu parut lapar, dudukan di pinggir sungai. Biar Nabi Isa kita istirahatan dulu. Inggih, ya Nabi Allah Isa. Aku jadi Nabi Isa ada bisi roti 3 buting. Naikkan sabuting, aku sabuting, saya biginya besen kaina. Dia hendak Nabi Isa dihiga awak. Turun Nabi Isa habis menjamu roti, turun ke sungai, minum banyu. Naik dari sungai, roti sabi kita dihilang. Ujar Nabi Isa, wahai anak muda, aku mat betakon, mana roti yang saya bikin tadi? Kamu udah tahu bagaimana? Bakajutan. Kamu udah tahu? Ada yang kamu, Nabi santai, jangan apa-apa, jangan banyak nyaring, tidak apa. Kamu udah tahu jar, ya. Jadi kita bisa mau tahu ada apa? Ayo kita jalan. Berjalan berdakwah.
Sampai beberapa waktu Farad lapar pulang, duduk di tengah hutan. Ada kayak jenis kijang atau kancil, kijang lewat, anak kijang dikiau oleh Nabi Isa. Datang, datang anak kijang, disembelih oleh Nabi Isa. Imba disembelih, dipanggang, dimakan berdua. Sisa tulang dikumpuli. Imba dikumpulkan tulang tadi makan jangan Nabi Isa, jangan dia bisa kan lawan tulangnya. Kompuki tulangnya, kumpulakan tulang berita. Setelah dikumpuli tulangnya, Nabi Isa bersuara, "Gum biiznillah." Bangun wahai anak ayam, wahai anak kijang dengan izin Allah. Jadi bergulik tulang tadi bersatu jadi anak kancil pulang. Sana ikamnya Nabi Isa datangi mama ikam. Tapi orang kanyang dah. Takjub pemuda tadi melihat, wajib pemuda tadi luar biasa pian nih. Melihat Nabi Isa tadi bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nanti masuk binatang. Ya luar biasa. Bang Nabi Isa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Cuman sebutin dia Nabi Isa takut. Kira-kira siapa nama ambil roti tadi? Enggak tahu lah jawab. Dibuliki oleh Nabi Isa. Kira-kira siapa nama ambil roti tadi? Enggak tahu lah jawab. Tadi Nabi Isa ada bapaknya jalan deh kita pulang. Pas hendak menyeberang ke kampung tuh satu kampung di seberang danau atau lautan halus kayak segini salah. Dia Nabi Isa wahai pemuda, napa ini? Kami ngikuti tanganku. Inggih ya Nabi Isa, ngikuti tangan. Berjalan Nabi Isa di atas banyu. Bismillah, berjalan di atas banyu. Menyeberang ke satu kampung tanpa kapal. Sampai ke kampung seberang, duduk Nabi Isa di pinggir pantai. Mengolah pasir kayak piramid. Pasir ditumpuki oleh Nabi Isa 3 buting. Berdoa Nabi Isa, ya Allah ya Rabbi, jadikan pasir 3 buting piramid ini emas. Langsung seketika jadi emas gitu. 3 buting. Wah, jumpa muda tadi takjub melihat. Yang apa? Ngeliat emas kuning. Luar biasa Nabi Isa. Tapi Nabi Isa. Cuma aku belilah betakon Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Kira-kira siapa yang mengambil roti sabi kita tadi? Enggak tahu anjir. Yang muda tadi. Mbak itu menggemati Nabi Isa. Nabi Isa ajar. Ini emas ini apa maksudnya? Ajar Nabi Isa piramid yang dijadikan pasir emas jadi 3 nih. Sabuting bisa nikah. Wah tak orehing. Sabuting bisa nakut dia Nabi Isa. Sabuting bisa nama ambil roti tadi. Ulun Nabi Isa itu. Aku maling. Kisah orang tamak Pak. Ulun. Melihat emas 3 buting kayak piramid ulun. Lalu ijir Nabi Isa. Amun kayak itu, ambil hak ketiganya. Kita berpisah sampai di sini. Nabi Isa. Ini bang mengambil roti tadi. Nabi Isa minum di sungai, dimakan roti tadi. Jadi Nabi Isa sabigi saurang. Hendak 2, ya Allah. Itu mah tabiat manusia tadi yang kada mau, yang kali bisa kena. Dia Nabi Isa cukup kita sampai di sini kita berpisah. Yuk aja pemuda tadi kenapa? Amas 3 buting lah. Kayak seramik gena-gena, tapi mah angkat kada kawa. Duduk mana memandangi amas tadi. Parut lapar. Parut lapar. Apa ini tadi? Jaran tadi seharian dia menghadangi. Parut belum makan harus dihiga amas aja tuh. Ada lewas datang 2 ekor perampok. Pas anak dirampok, anak dibunuhnya. Oh, jangan. Jarang pemuda tadi. Daripada kita bakalahian berbunuhan, lebih baik kita kayak ini aja. Pian sabuting, ulun sabuting, pian sabuting. Pas 3 kita bagi. Ayo aja perampok tadi pun kayak itu. Tapi ada syaratnya aja pemuda tadi. Dapat. Saya kumpul ke pasar, makan roti. Bulik, nyaman kita makan ini, baru langsung ada makan biar. Ayo aja. Yo emang kayak itu. Saya kumpul ke pasar, makan roti. Berdua mah ada di piramid tadi. Nang amas tadi nang dari bentuk piramid. Nah, orang tamak tadi di jalan berpikir hati lawan pikirannya bergerumu. Nang dikuasai oleh rasa nang kada pernah merasa cukup tadi. Aku no roti selajur no racun jadi. Jadi bila datang pemakani roti ini mati kawanku berdua, maka aku aja memiliki yang 3 emas tadi.
Tolak aja ke pasar. Jalan jauh. Mau karacun buatinya. Ujar nang berdua tunggu amas tadi. Nya kan perampok tadi bertinggal saya kok mau karote jalan berdua tadi langsung kayak ini caranya akhirnya daripada kita bagi 3 sebuting seorang rasa kurang ya kalau kawan leh gitu. Karena bilangnya datang bawa roti kita tikam dia langsung sebutingnya ini bagi 2 kita aja. Sama kalau merencanakan yang ada baik. Datang kawan bawa roti hantamnya berdua, hantamnya mati, nah kopak aja. Biar makanan lo kita hanya berbagi ya. Makan roti tadi, kawan mati. Mbah makan roti tadi kanyang parut, bebuih muntung karacunan mati berarti 3 amas siapa ampun yang beritaan. Dan ampun, itulah sejarah sejauh di zaman Nabi Isa diceritakan bahwa orang yang tamak itu tidak akan pernah masuk daripada merasakan kategori hayat atau tayyibah. Batin kada nyaman dan memudaratakan terhadap dirinya saudara. Inya kena ke anak ke keluarga, kena ke kawan itu mengundang permusuhan kan? Semuanya. Nah, makanya akhirnya siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, Tuhan membalas yang pertama di dunia dengan hayatan thayyibah. Maka hayatan thayyibah yang pertama ialah rizqul halal at-thayyib, rajaki nang halal baik pulang. Yang kedua ia qanaah, merasa cukup terhadap apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Itu kita merasakan keberkahan. Karena ketamakan kita senantiasa hendak berbuat jahat terus. Jahat dalam berpolitik, jahat dalam berdagang, jahat dalam merebut jabatan, jahat dalam berkeluarga. Bungul membunguli ujungnya, jatuh menjatuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hayatan thayyibah mengandung 5 perkara. Yang ketiga ialah at-taufiq lit ta'ah, diberi pertolongan untuk berbuat taat. Orang yang kada tamak, orang yang beramal saleh, ikhlas, bujur-bujur beriman, percaya dan cinta karena Allah, batinnya ringan, dirinya ringan untuk beramal saleh, dibantu, diberi keringanan, mudah terus untuk bangun subuh, mudah untuk bermaliyatah malamnya. Bagi bibininya mudah benar untuk sayang lelaki. Kandungan itu lelaki mudah benarnya. Hayatan thayyibah, damai, adem, nyaman. Yang keempat, termasuk kategori daripada hayatan thayyibah. Pertama, rezeki halal. Kedua, qanaah. Ketiga, taufiq lit ta'ah, diberi pertolongan untuk melaksanakan taat, nyaman terus hendak beribadah nih, ringan hati walau kada banyak ibadahnya tapi tadui terusnya semakin meningkat terus kebaikan. Nang keempat, al halawatu ta'ah, inya merasakan manisnya di dalam setiap ketaatan tadi, lezat. Makanya kalau kita bahas dahulu, waliman khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa yang takut terhadap Tuhannya maka ia akan mendapatkan 2 surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia ialah halawatut ta'ah, manisnya di dalam ibadah, nyaman, kada gerasa gerusuh, santai gawannya, nikmat. Kenapa? Tamak ada, orangnya penyukur, batinnya suci, kada junub lagi. Nah, menjakannya mandi junub batin nih kayak mandi junub jahirnya meneng, masuk ke wisi kubui. Cuman hati mandinya lawan apa? Lawan tobat dan istighfar dan tidak lagi mengulangi terhadap hal-hal yang ada diridai oleh Allah Ta'ala dan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Junub batin bang, junub batin ini kata kau sekaligus kayak mandi jahir. Bagaimana tuh bang, belajar biji per biji. Dan selama itu ada, di hadapan kita merasakan halawatut ta'ah. Kita manusia berbeda-beda, maaflah. Ada yang kalau masuk ke hadirat Tuhan waktu takbir aja, Allah ingat pas alhamdulillah lah ya udah tak pasar. Ada lah ya ke mall, ada lah ya ke sini, layau ke sini. Ada yang dalam 4 rakaat salat masuk ke hadirat Allah hanya 2 rakaat. 2 rakaatnya layau. Ingat WhatsApp, ingat Instagram. Tak ingat anak memosting status pada aku di pengajian. Pas waktu Isya anak posting. Tak ingat anak bermasak, tak ingat pisang goreng, tak ingat tahu tempe, tak ingat ampe-ampe, apa lagi? Macam-macam nantinya.
Ini kada kau masuk hadirat Allah lewat gerak. Sekedar ukuran berapa juruknya. Makin besar beda-beda kita. Yang kawas sempurna dari awal hendak salat hingga takbir hingga salam sampai habis wirid, bahkan di luar ibadah pun hatinya tetap tiada lain ma fi qalbi ghairullah, maka itu bujur yang namanya merasakan halawatul faqah, nyaman batin. Ada takutan, bukan kita piragawani ada juga Bang. Kalau Bang umpamanya ada waspada ya, bukan Bang takutan, bukan dalam artian kita, dalam arti apa, memang wajib kita hendak selamat menghilangkan sifat-sifat nang ayu gitu. Nah, dulu ulun bahari belajar gitu orang perguruan. Kosok tuh belajar astagfirullah gitu. Berapa tahun dulu gitu kan maknanya sekali junub batin nang masuk ke hadirat Allah. Asal nah limo beli ke rumah ke kamar. Kenapa jadi limo ya Allah itu berapa tahun dulunya. Kada pernah merasakan tadi. Bila hanya Allah Akbar seorang maju dari lewat jurang. Depuli masuk ke hadirat Tuhan apa? Sabak di dalam. Sapui dulu. Kalau disapui sabak ya Pak. Haram jurang masuk ke hadirat Allah, maka itu yang dinamakan junub batin. Hanya sudah disebutkan kaifa ayyadkhula fi hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati qabalati. Bagaimana ia bisa masuk kepada hadirat Allah? Artinya ketenangan, nikmat dalam ibadah tadi, merasakan nyaman dalam setiap apa yang kita lakukan. Apapun yang jenisnya ibadah, walaupun dagang, walaupun bisnis, ibadah juga kalau kita niatnya baik, tapi ia tidak merasakan ketenangan di dalam itu, maka ini keluar daripada hadirat Allah seperti mana orang junub nangis ulun menggaruk. Sampai yang berucap Pak Guru tolong orang baik, ya Pak Guru itu ada, tolong bantu orang baik, doakan orang tak doakan. Hendak tadi merasakan masuk ke hadirat tadi. Ini juga mengaji Quran, bagusan mengaji, mengaji. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini baca ini karena hafal. Akhirnya melihat ini gambar Yasin ini ada gambar tulisan Yasin kada. Gambarnya di sini bergambar dalam bayangan matanya Karudong Bergo Maryam. Malakin kita tahu Bergo Maryam. Bibinyannya tertawa tahu Karudong Bergo Maryam. Tenar viral 2020 Bergo Maryam. Wal Qur'anil Hakim ini Bergo Maryam di mana lah kira-kira menjual nang panjang. Di mana lah nang tahadat, di mana potongan tali yang tak halus. Ini Yasin di sana. Ini haram masuk ke hadirat Allah. Buku Yasin yang jelas tulisannya Quran, bacanya tetap kelihatannya kayak Bergo Maryam. Karudong maksudnya lah, Karudong Bergo Maryam, ada merek wah ini keren. Karudong Bergo Maryam. Tumpang begini lelaki macam-macam. Haram tadi kami masuk dalam hadirat Allah. Belum lagi nya kategori hayatan thayyibah. Bila sebujur inya amal saleh, hayatan thayyibah, 5 perkara di dunia sudah dinyamanakan oleh Allah, walaupun inya kada berduit banyak, walaupun inya kada berupa emas, walaupun inya kada berbaju harat, walaupun sepeda motor buruk. Kenapa? Tapi hayatan thayyibah tadi ada pada dirinya tadi. Ulangi sedikitlah. Yang pertama adalah rizqul halal thayyib. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, maka akan kami hidupkan dia, kami berikan dalam kehidupannya adalah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah 5 perkara Tuhan memberi balasan kepada orang yang beriman, ikhlas dan beriman. Pertama, rezeki yang halal yang baik. Yang kedua adalah qanaah, ia akan merasa cukup setiap apa yang diberi oleh Allah. Yang ketiga, at-taufiq li ta'ah, ia akan ditolong terhadap ketaatan oleh Allah Ta'ala, diringankan rasanya, dimudahkan, dinyamanakan untuk melangkah tadi. Yang keempat, al-halawatut ta'ah, manisnya dalam setiap ketaatan. Yang kelima, yang terakhir, ia akan diberi oleh Allah Ta'ala dari rezeki yang halal, dari yang kedua inya sifat qanaah, darinya setelah ditolong oleh
Allah Ta'ala di dalam ketaatan tadi diberi pertolongan. Setelah ia diberi nang keempat halawatut ta'ah, ketika ia merasakan manisnya lezatnya dalam ketaatan, ini akan diberi yang terakhir, puncaknya ialah ma'rifat billah. Ini akan ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 hayatan thayyibah. Ngaran thayyibah dahulu. Siapa ngaran dia thayyibah? Hayatan thayyibah juga berarti thayyibah hidup, Bang. Hayatnya hidup, Bang. Hidup taibah, cuman hayatan taibahnya lain yang dimaksud yang di dalamnya. Ini balasan oleh Allah Ta'ala di dunia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ada kalau Allah Ta'ala nyamber, siapa beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, kami beri duit banyak benar. Ada kalau hayatan taibah, ada kalau Tuhan nyamber hayatan taibah, duit banyak. Ada kalau rupa emas, ada kalau menghiram diri putih, ada pangkat jabatan naik, ada hayatan taibah 5, rezeki halal, cukup takaran, artinya apa? Qanaah, merasa cukup, taufik li ta'ah, halal atau ta'ah. Yang terakhir dia akan berdapat nangaran makna ma'rifat billah, mengenal Allah. Karam kayaknya di ketenangannya tuhnya karam. Karamnya tuh kayak apa? Kadua ini misalkan ini lain karam di Jokong lah. Bukan kadua ini belum waktunya misalkan, karena bingung dia misalkan. Ini tahu rasanya kopi. Kopi ini rasanya kayak apa? Ini ulun kisahkan rasa kopi ini manis, dia tahunya oh manis. Manis itu gula ya sebenarnya. Tapi kada kau ucapkan rasa nyaman kopi ini. Apalagi kopinya tuh kopi top kopi. Rasanya nyamannya tadi ada kau kisahkan nikmatnya nyaman, kecuali bagi yang merasai. Tapi mudah-mudahan kita dapat hayatan thayyibah keberadaan. Bagi di dunia Allah balas dengan hayatan thayyibah, maka Allah Ta'ala pun akan membalas bagi seorang hamba. Di akhirat pun juga kelak akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Makanya ulun pernah dulu kalau berkisah surga lawan neraka tuh kita nama Allah. Mak harapnya itu Tuhan mengadakan surga lawan neraka tuh satu wadah ngarannya surga, satu wadah ngarannya neraka, lahannya kosong. Siapa yang maulah isinya tuh gawin kita. Bila baik akan dibalas dengan baik, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan dalam surah Ar-Rahman. Tidaklah kebaikan pasti akan dibalas dengan yang baik dari Allah Ta'ala. In kana syarran fa syarrun, jika nyata dibuat yang kada baik, maka akan dibalas pun juga dengan yang kada baik. Neraka kita nama maulah isinya. Bila hendak panas isinya, makin banyak baranya, banyaknya berbuat dosa. Bila nak mengurangi baraknya, anak berpindah dari kediaman tuh, bertobat, beristighfar. Jangan lagi mengulangi dilihat yang kada baik tadi. Surga hendak baik, kita juga membangun banyaknya beramal ibadah. Pertama di dunia kita dapat, di akhirat pun akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Namun hadis masalah amaliyah banyak. Menurut sebutakan kada cukup baca hadisnya banyak. Bila beramal ini akan dibalas ini di akhirat. Contoh kecil, bibinian nama napasakan baju laki, maka setiap kalinya mencuci baju dalam hadis, idza ghasalatil mar'atu thawba zawjiha, apabila seorang perempuan istri mencucikan baju akan suaminya, maka falaha bagi ia alfai hasanatin, akan diberikan 2000 kebaikan. Dan akan dihapus alfai sayiatin, 2000 kejelekan. Ya kalau suami istri yang mengambilkan suaminya makan dan minum, maka akan diberi pahala haji dan umrah. Tiap harinya berhaji umrah, asal ikhlas dan beriman karena Allah Ta'ala. Aku melaksanakan aturan ini bukan karena terpaksa, bukan aku karena takutan lawan lakiku, bukan aku takutan karena umpama lakiku meninggalkan aku, tapi aku melaksanakan aturan ini bujur-bujur karena taat lawan Allah. Karena aku hendak mulia di sisi Allah, maupun itu laki-laki ataupun
perempuan, aku berumah tangga ini hendak mulia di sisi Allah. Aku berbini ini bukan hanya semata seks belaka. Nah, terang-terangan dengan betul. Bukan hanya semata itu yang dituju, atau kabungasan, atau keanuan, betampai orang enggak. Aku hendak mulia di sisi Allah. Aku hendak punya keturunan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bagi laki-laki yang melaksanakan ketaatannya dengan ikhlas, bagi perempuan ia melaksanakan ketaatannya dengan ikhlas juga karena Allah Ta'ala. Tentang balasan akhirat, banyak hadis-hadis. Kamu sebutkan satu persatu mungkin bisa panjang benar. Cuman untuk masalah balasan-balasan di akhirat, mungkin banyak kita rancak mendengar pengajian di mana-mana. Siapa mengamalkan ini. Barang siapa ini. Siapa ini balasannya. Sudah masing-masing ulun kada sebutkan itunya. Cuma yang ulun sebutkan balasan Allah Ta'ala di dunia, dan hanya sebagian kecil yang ulun sebutkan balasan di akhirat. Hikmah yang ke-90, wallahu a'lam bishawab. Jadi balasan Allah Ta'ala itu dua, di dunia dapat, kita di akhirat. Jadi tujuan daripada semua perbaikan diri tadi dengan kita beramal saleh dari awal nikah dan sampai saat ini, pada intinya daripada sebagian tujuan itu ialah mendapatkan yang namanya hayatun thayyibah, kebaikan, hayatan kehidupan yang indah, hayatan thayyibah, nyaman. Banyak orang bisi anak tapi kadang merasa bisi anak. Yalah. Kenapa jadi kadang merasa bisi anak? Banyak tapi kayak kada banyak. Kenapa? Anaknya kada taat kita. Ya. Banyak yang dibikin bisi laki tapi kadang merasa bisi laki. Yalah. Kada merasa tahu, yang merasa bisi laki pastinya taat. Banyaknya lagi yang lain-lainnya. Maka hayatan thayyibah semuanya tergolong sesuai keterangannya. Banyak anak bisi anak, katanya kada merasa bisi anak. Kenapa? Tujuan hidupnya lain. Hanya anak kada dipedulikannya, kada diperhatikannya. Mereka jadi hantu lain. Mereka hendak jadi apa kan? Ada urusnya, karena kuitannya kayak itu pun juga anaknya pun kalau kuitan nggak tahu juga. Hanya tercakup di dalam golongan hayatan thayyibah. Sebenarnya hayatan thayyibah ini banyak lebih pada 5. Ulun hanya mengambil ringkasnya dan rangkumannya daripada 5 perkara. Di antaranya banyak lagi hayatan thayyibah. Yang ke-6 al-makhraj minasyada'id, diberikan jalan keluar daripada segala kesusahan. Ada di jalannya harus. Ada di jalannya harus banyak, cuman yang penting kategorinya tadi itu semuanya tercakup di 5 biji tadi. Mudah-mudahan kita dapat bertanah. Pokoknya bila dalam nikah perbaikan diri ini kita kan ada mama bibinian lah, jangan tersinggung lah. Kalau kadang menyinggung karena memang perbaikan diri. Hanya orang yang diperbaikan diri ini mohon sudah kada keras lah, keras. Cuma dasar bujur pak, itu pak yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, yang kita jalani keseharian dan sehari-hari. Hanya ulun aja, bucap pun bini ulun, kenapa juga bucap? Bukan ulun pernah merasakan secara sempurna, tapi ulun pernah juga lah dirasakan. Kita juga bersyukur ya kan? Kenapa bersyukur? Kita berteman orang berulun. Sampai keburuan ulun bersyukur itu. Bukan ulun artinya apa? Bersyukur benarnya betul-betul. Kalau bukan karena si Dina rancak menaguri kita, memperhatikan kita dan mengarahkan kehidupan kita ada merasakan kayak ini. Ingatlah yang dulu kita jurang 2 tahun 3 tahun kita orang berucap lah rumah tangga. Teman-teman bakal lahir. Ketika jarang lagi bakal lahir. Atau sekali bakal lahir bini kada sawat nang
baru coba udah ada paham udah dahulu nyaman ini buli ke rumah met dini tak orangnya semua met anak mencari berebutan anaknya sakit abah mang baik-baik kembang maju hanya sedikit sama rasakan ini kan belum hayat tentang ibadah kan walaupun ulun berkisah ulun bersyukur artinya ditemukan ulun pernah dengan kuitan ulun yang mengirit ulun yang menunjuk akan ulun ke jalan ini walaupun mula-mulanya kadang-kadang liku-likunya banyak cuman alhamdulillah paham makna daripada hayat tentang ibadah nyaman lah pikiran kada mau dada nyaman kepala kada pusing nyaman sedikit merasakan diberi biasa kada tahu 100% nya hayat tentang ibadah dan berapa yang ulun rasakan ulun pun kada tahu apakah itu 50 apakah salawi, apakah 100 semua udah tahu, cuman dirasakan kayak gitu. Karena buatin tadi, kata saya berusul goreng nyaman, ada ngaling makan nyaman, nak makan muat nasi, no. Berpikiran loh, tamak ada di dalam, kerap. Aina, kata suap nasi kan, masih ya pikiran, mungkin tadi. Hayatan thayyibah 2 dulu sabigi dapat hayatan thayyibah 2, 3, 4 sampai 5 biji tadi nah, alhamdulillah lu mendoakannya berdaan mudahan hayatan thayyibah kita berdaan nyaman gesan kita juga seberdaan itu namanya ilmu tuh nurun ilmu tuh cahaya sintar menurut kita ilmu tuh sintar petunjuk sejak hidup bernegara tuh petunjuk jalan bontang ke sana Kutai ke sana kata negara Balikpapan ke sana petunjuk kanan kiri ilmu tuh itu petunjuk ini jalannya ini cara pakainya sintar makanya al ilmu nurun ilmu itu cahaya kalau cahaya itu cahaya itu cuma yang menyintari jalan siapa yang bisa sintar kayak apa caranya menyintari ini kita pakai ambil sintarnya tadi empatinya merit padahal kan caranya arangi pakai bisa nyaman juga ya bahasa kalau dalam bahasa logikanya supaya kita mudah untuk dipaham iya insyaallah kita sambung malam Jumat akan datang tapi terserah tuan rumah aja belajar tuan rumah umpama istirahat terus tahun bulan akan datang atau umpama kan karena ada surat peredaran kalau dari MUI umpama istirahat kayak apa tuan rumah kalau wadah ulun istirahat kok malam minggu nih malam minggu ini istirahat dulu untuk setengah bulan akan datang ada wani madakat iya atau ada kita lihat nanti keadaan berikutnya cuman kita tetap artinya apa namanya tuh tetap aja lah nantinya lanjut kayak gitu cuma ada jadi malam minggu ini istirahat dulu dan tahu di sini lanjut kah atau istirahat kah ada tahu tuan rumah aja lah menunggu aja lah bilangnya karena kabarnya di Facebook di majelis berkat jaya bernama bilangnya libur ada pengumumannya libur bila melihat keadaan kan rame-ramenya virus corona ya Allah ada surat bang peredaran dari MUI bukan peredarannya tuh bukan bang kalau situasi tadi kayak itu isinya lu kan ingat bang jelas isinya tadi baik-baik tahan negara kita ya Allah bukan takutkan virus corona atau apa ada istirahat barang dulu Allah kita sambung panjang umur mudah sehat walafiat kita bertahan kau mengamalkan ilmu yang kita amalkan ala dinnya oleh kuliniyatin salihah wa ala man wa syaihi wa murabbi rohid al-fatihah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله عليه وسلم.